welcome to Komek, my channel Ridho Muhammad Ihsan. Oke, ya kita akan membahas firewall. Nah, yang pertama ada firewall filter. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih dalam terkait materi firewall. Setelah sebelumnya kita pernah menyinggung tentang hal ini. Kali ini kita akan mulai belajar terkait firewall filter, dan yang akan kita lakukan kali ini ialah berkenalan dengan firewall filter. Pada firewall filter, dimana pada firewall filter rules terdapat 3 chain default yang dapat kita ketahui, yaitu input, output, dan forward atau IP firewall, terus filter rules. Chain merupakan sebuah parameter atau aturan yang berfungsi untuk menentukan jenis trafik yang akan diolah pada fitur firewall di MikroTik. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Di sini terdapat gambarnya, teman-teman. Di sini juga ada penjelasannya. Ada chain 1 2 3. Yang pertama input, kedua output, ketiga forward. Nah, di sini ada firewall filter rules. Jadi kita harus mengetahui dan mengenali terlebih dahulu jenis trafik yang akan kita olah atau atur menggunakan firewall. Di sini chain berguna itu sebagai tempat bagi kita untuk mencegah dan membatasi trafik yang kemudian dilakukan proses firewalling. Kita akan bahas satu persatu chain yang tersedia pada firewall filter rules. Yang pertama ada input. Nah, di sini menjelaskan manajemen paket dari laptop menuju router. Gambarnya ialah ketika ada paket dari laptop menuju router itu diblokir. Intinya secara sederhana fungsi itu dari chain input adalah untuk memblokir paket yang menuju router. Contoh sederhananya, paket adalah paket ICAM dari laptop menuju router diblokir. Yang kedua ada output, manajemen trafik paket data yang keluar dari router. Gambarnya adalah seperti proses memblokir paket yang bersumber dari router keluar. Contohnya adalah dari router ke internet atau dari router ke laptop. Jadi yang berasal dari dalam router itu sendiri dengan tujuan jaringan publik maupun jaringan lokal. Kasusnya seperti blokir ping dari router ke YouTube dan lain sebagainya. Yang ketiga ada forward, manajemen trafik paket data yang hanya melewati router. Gambarnya adalah seperti proses memblokir paket yang melewati router. Misalnya trafik dari jaringan publik ke lokal atau sebaliknya, dari jaringan lokal ke publik. Sebagai contoh, saat kita ingin blokir Facebook dari laptop ke internet, jadi agar dari laptop tidak bisa akses Facebook, maka bisa menggunakan chain forward karena melewati router. Nah, di sini terdapat contoh kasusnya. Nah, terus selanjutnya di sini ada konsep if then pada firewall filter. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kenalkan kepada kalian terkait konsep if then pada firewall filter. Jadi kita coba lihat di MikroTik. Di menu general itu merupakan if. Jadi artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket diizinkan atau diblokir atau sesuai kebutuhan. Dalam kata lain, apakah paketnya nanti akan di tap atau izin, atau di drop atau diblokir. Paket-paket yang difilteri memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau
item atau DNS. Inilah yang disebut dengan if. Untuk menu action itu merupakan then, yaitu nantinya action itu apa yang harus dilakukan terhadap paket tersebut. Mantap. Nah, dari spesifik paket yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting tersebut, inilah yang disebut dengan then. Kita bisa belajar lebih lanjut menggunakan contoh kasus biar kalian lebih mudah dalam memahami. Kasus pertama, blokir ping atau webcam dari laptop ke router. Artinya laptop yang memiliki IP tersebut tidak bisa ping ke router. If. Pada if di menu general tidak perlu diisi semua untuk kolom-kolom yang ada, karena ini paket yang diblokir itu dari laptop ke router, maka chain bisa kita gunakan. Pada kasus ini adalah chain input, atau karena dari kasus ini bisa disimpulkan untuk RSC laptop dan DST router. Untuk kolom RSC address bisa isikan IP laptopnya, isi protokolnya adalah paket ICAM. Dan di sini ada then. Pada then di menu action kita bisa identifikasikan actionnya mau apa untuk paket tersebut. Untuk kasus ini kita bisa pilih yang action drop. Kasus kedua, blokir akses Facebook dari laptop. Artinya IP yang memiliki IP tersebut tidak bisa akses ke Facebook. Jika kita perhatikan dari kasus kedua ini, maka bisa disimpulkan untuk RSC laptop dan DST Facebook. Oleh karena itu, chain yang cocok digunakan dalam forward pada bagian DST address bisa diisikan IP yang untuk Facebook itu menggunakan protokol HTTPS dengan TCP port 443. Pada bagian DST port isi portnya Facebook yaitu TCP 443. Dan untuk then-nya berarti kita menentukan action yang akan kita lakukan pada TCP port 443 yaitu apa? Misal kita blok, berarti bisa pilih yang drop. Di sini notesnya dari contoh kasus kedua di atas. Misal kalau pada bagian SRC address itu misal tidak terisikan IP address, maka artinya seluruh komputer tidak bisa akses Facebook atau berapapun IP-nya. Akan tetapi untuk komputer masih bisa ping ke Facebook karena paket yang drop hanya paket HTTPS TCP port 443. Harapannya ini sudah cukup mendapatkan gambaran dalam mewakili pembelajaran konsep if then ini. Dan di sini ada firewall strategi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait firewall strategi, yang dimana pada materi ini memiliki dua konsep. Yang pertama, accept fail drop ini, drop fail accept ini. Seperti biasa kita belajar dari contoh kasus dengan ilustrasi gambar berikut. Nah, di sini terdapat gambar ilustrasinya. Jadi sebagai contoh kita memiliki router mikrotik yang terhubung kepada 5 VC melalui perantara switch. Kasus pertama, kita ingin dua komputer tidak bisa ping 8.8.8.8 dan 3 komputer sisanya itu bisa. Caranya bisa menggunakan konsep dari firewall strategi, di mana pada kasus ini kita dapat melakukan dua cara. Pertama, membuat 3 rule dan 1 rule drop. Jadi artinya 3 rule accept dalam mengizinkan 3 komputer dalam 1 rule drop untuk memblokir paket dari 2 komputer. Yang kedua, membuat 2 rule drop dan 1
rule accept. Jadi artinya dua rule drop dalam memblokir paket dari dua komputer dan satu rule accept untuk mengizinkan paket dari komputer sisanya. Nama lain dari cara pertama adalah accept fail drop ani, menerima beberapa sisanya di drop. Nama lain dari cara kedua adalah drop fail accept ani, drop beberapa sisanya kita terima. Cara pertama berarti total kita membuat 4 rules. Cara kedua berarti total kita membuat 3 rules. Kasus kedua, kita ingin agar dua komputer bisa ping 8.8.8.8 dan 3 komputer sisanya tidak bisa. Berarti untuk kasus ini kita sudah mengetahui bahwasannya kita akan menggunakan strategi accept fail drop ini. Jadi kesimpulannya adalah dalam penggunaan firewall filter ini kita bisa tentukan nantinya strategi apa yang akan digunakan. Nah, kita langsung ke contoh kasus pertama. Pada sektion kali ini kita akan melakukan uji coba kasus yang disertai dengan jawaban. Pada kasus pertama kali ini terdapat suatu kasus di mana agar hanya VC4 yang bisa ping router. Nah, ini menggunakan chain apa? Agar hanya VC4 yang bisa ping router. Nah, ini bisa menggunakan chain input, di mana chain ini dapat manajemen paket yang menuju router. Setelah kita mengetahui chain apa yang kita gunakan, maka selanjutnya strategi apa yang akan digunakan dalam kasus ini, apakah accept fail drop any atau drop fail accept any. Karena goalsnya hanya ingin VC4 yang bisa ping router, berarti yang diizinkan hanya satu, sisanya di drop. Maka kita bisa menggunakan strategi yang accept fail drop any. Nah, di sini terdapat langkah-langkahnya. Saya akan mencobanya langsung, mempraktikkan di Pinet Lab. Pertama kali kita harus mengecek IP address pada PC pertama. Nah, ini IP yang terdapat pada PC pertama. Lalu kita cek pada PC kedua. Lalu PC ketiga. Lalu PC keempat dan seterusnya. Nah, setelah ini kita akan masuk pada Winbox untuk memasang inputnya. Nah, kita masuk ke bagian firewall. Nah, di sini kita tambahkan aja ini ya. Lalu chainnya bisa pilih input. Chainnya pilih input. Lalu di sini RSA addressnya masukkan IP yang terdapat pada PC pertama. Nah, ini IP-nya 172.16.10.253. Motor hilang, Bro. Enggak. Lalu protokolnya kita bisa pilih
item, lalu actionnya kita bisa pilih accept saja. Kita lanjut bikin filter rules yang kedua, itu chainnya bisa input. Nah, SRC addressnya di sini kosongkan, lalu protokolnya sama seperti tadi. Lalu actionnya di sini kita pilih yang drop, lalu apply. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba mengeping pada visi pertama. Kita coba ping. Nah, di sini bisa coba kita ping pada visi kedua. Nah, di sini timeout ya teman-teman. Jadi visi kedua ini tidak bisa mengeping, malahan ini timeout karena tadi pada filter rulesnya yang terakhir, yang bagian actionnya itu, karena ini actionnya drop, tidak diterima. Kita coba pada visi ketiga, pasti ini sama saja. Pasti ini hasilnya akan sama saja pada visi kedua karena actionnya drop. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, karena goals kita tuh hanya bisa mengeping pada satu PC saja. Nah, di sini saya akan membuat PC kedua juga bisa mengeping IP sama seperti PC yang pertama. Di sini nah, saya tinggal copy saja, copy, lalu IP-nya bisa diganti sesuaikan dengan yang ada pada visi kedua. Di sini 252. Lalu apply, terus oke. Nah, saya akan mencoba ngaping pada PC kedua. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Di sini saya sudah berhasil mengeping pada visi kedua. Lalu kita lanjut pada materi selanjutnya. Sekarang kita masuk pada kasus kedua. Pertama-tama kita akan membuat atau menambahkan server terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik kanan, lalu pilih node. Nah, di sini pilih virtual PC. Nah, di sini namanya kita bisa ganti server. Jangan lupa ikonnya ganti server juga. Nah, untuk deskripsinya kita ganti menjadi server juga, lalu save. Nah, jika sudah, lalu sambungkan ke mikrotik, lalu save. Kita tunggu sebentar sampai si servernya menyala. Nah, kita di sini
mengecek IP pada server terlebih dahulu. Nah, di sini IP-nya belum ada, jadi di sini kita akan menambahkan IP pada server dikarenakan server belum mempunyai IP. Di sini kita tambahkan IP 19.8. Kita cek langsung saja saw IP apakah sudah ada IP-nya. Anjay, di sini sudah ada, guys. Nanya kalau udah jelas-jelas. Kita coba ping pada server. Nah, di sini kita akan mencoba ping lagi pada servernya, apakah bisa. Tuh, ini tuh ada kesalahan. Ini tuh ada kesalahan ya teman-teman nih. Jadi saya akan membenarkannya. Nah, di sini saya sudah memperbaikinya. Nah, di sini sudah Dora. Dan kali ini saya akan mencoba pingnya kembali. Nah, tidak bisa. Kayaknya di sini saya melupakan sesuatu, yaitu mematikan firewallnya. Nah, di sini sudah berhasil connect atau udah berhasil mengeping pada server dikarenakan saya sudah mematikan atau mendisablekan firewallnya. Jadi itu kesalahan saya itu gara-gara lupa, guys, tadi. Nah, sekarang saya ingin membuat firewall baru. Nah, jadi saya ingin yang bisa connect ke server tuh cuman PC 4 dan yang sisanya tuh tidak bisa connect pada server.
Saya buka Winbox, lalu buka ke bagian firewall, lalu saya tambahkan, lalu ini saya pilih input, lalu bagian SRC addressnya kita bisa lihat IP pada visi 4. Jadi IP yang saya gunakan nanti ini IP yang 172.16.10 yang 250, pokoknya yang itu. Nah, di sini sebelum kita mengklik pada IP yang terdapat pada server, kita di sini membuat firewall baru terlebih dahulu. Nah, ini ya, biarkan saya forward, lalu SRC addressnya kita masukkan yang ada pada VPC 4, yaitu 172. Nah, lalu DST addressnya kita masukkan yang ada pada server. Lalu protokolnya ISMP. Actionnya sini biarkan saja accept, lalu apply, oke. Nah, di sini kita buat lagi, tapi IP-nya berbeda. Kita membuat yang baru dengan IP yang berbeda. Kan tadi IP dari VPC 4, nah sekarang jadi dari IP VPC 3. Nah, di sini kita copy saja, Nah, sih kita tinggal ganti saja IP yang terdapat pada PC ketiga. Kita mencoba ping pada IP gateway yang terdapat pada server. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba pada PC ketiga. Nah, di PC ketiga juga bisa. Saya akan membuat firewall baru untuk PC yang lainnya kecuali PC 3 dan 4. Nah, sini saya sudah berhasil membuat. Lalu kita coba kembali apakah masih bisa connect. Sudah deh. Ini PC 3 teman-teman nih. Sekarang kita mencoba ping pada PC keempat. Nah, ini bisa juga guys. Sekarang kita coba pada PC pertama.
Ini tim out coy, nggak bisa ini karena si firewallnya itu yang bagian action dan kita memilih yang bagian drop. Dan sini kita mencoba pada PC kedua. Dan di sini juga tidak bisa. Oke, kayaknya saya sudah berhasil untuk mempraktekkan kasus kedua ini. Nah, kita lanjut pada kasus ketiga. Nah, jadi kasus ketiga tuh membahas tentang hanya beberapa PC yang dapat connect ke internet. Nah, jadi yang tidak bisa connect ke internet itu cuman PC 4 dan PC 3. PC 1, 2, dan 5 tuh bisa connect ke internet. Jadi di sini kita langsung saja ke firewall. Di sini disablekan saja. Kita buat baru. Nah, di sini biarkan saya forward. Nah, di sini masukkan SRC address pada PC ketiga. Nah, ini IP-nya yang 251. Dan DST addressnya biarkan saja kosong, lalu protokolnya pilih yang ISMP. Nah, untuk out interface-nya pilih Ether 1. Nah, actionnya bisa drop, lalu apply. Nah, di sini kita copy SRC addressnya. Di sini kita bisa ganti pada IP yang terdapat di PC keempat, yaitu 250. Nah, sini kita buat lagi. Ini biarkan So tau banget. protokol ISMP, lalu Ethernya Ether 1. Ini actionnya accept, lalu apply, lalu oke. Nah, sini kita akan mencoba ping pada PC pertama, apakah bisa ping pada internet. Sekarang kita coba pada PC ketiga. Tadi PC ketiga dan keempat tuh saya bikin untuk tidak bisa connect pada internet. Kemudian sini saya, nah ini udah berhasil data. Sekarang pada PC keempat. Nah, ini time out juga. Jadi di sini saya berhasil mempraktekkan pada kasus ketiga. Dan kita lanjut pada materi selanjutnya. Di sini saya akan mempraktekkan untuk membuat address list. Nah, terutama kita masuk pada firewall, lalu ke firewall, lalu ke address list. Nah, di sini tambahkan, lalu listnya
sekarang kita masuk pada firewall NAT. Nah, yang pertama ada NAT, SRC NAT atau mask square. Nah, sebelumnya kita pernah menyinggung NAT, di mana NAT memiliki kepanjangan Network Address Translation yang berfungsi untuk menghubungkan klien ke internet dengan cara translate IP address, atau secara konsepnya menerjemah IP privat menjadi IP publik, karena yang bisa akses internet hanyalah IP publik. Maka kumpulan IP privat klien itu bisa internetan karena IP mereka diterjemahkan ke IP publik menggunakan konsep NAT. Nah, di sini ada firewall NAT. Di MikroTik terdapat dua type NAT. Nah, di sini ada SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau internet. Dan di sini ada mask square digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Di sini ada LSC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Dan juga ada DST NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. DST NAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding, melempar trafik keluar router. Ada juga redirect digunakan ketika akan memblokkan trafik ke router itu sendiri. Contoh hotspot, web proxy, DNS server, router DLL. Dari gambar di atas bisa disimpulkan bahwa pada setiap type NAT itu memiliki action masing-masing sesuai keperuntukannya. Nah, perbedaan spesifik antara mask square dan SRC NAT itu bisa kita lihat dari berikut ini. Mask square menerjemahkan banyak IP privat menjadi IP public dynamic. SRC NAT menerjemahkan banyak IP privat menjadi satu IP public static. Nah, perlu diketahui bahwa router MikroTik kita itu bisa mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP, baik secara dynamic ataupun secara statik tergantung dari ISP-nya. Jika IP public MikroTik kita mendapatkan dynamic, maka action yang cocok digunakan adalah mask square, dan bila mana yang didapatkan itu statik, maka action yang cocok adalah SRC NAT. Mari saya tunjukkan bahwasannya sebelumnya kita telah memiliki rule firewall NAT yang digunakan untuk menghubungkan klien dengan internet sebelumnya. Sekarang kita bagian yang NAT. Pada section ini kita masih membahas salah satu action yang terdapat pada type NAT, yaitu SRC NAT, di mana SRC NAT memiliki dua action yang terdapat digunakan, yaitu mask square dan SRC NAT. Sebelumnya kita akan menggunakan action mask square. Nah, kapan sih action SRC NAT itu digunakan? Oke, mari kita menjawab pertanyaan tersebut terkait menggunakan LSC NAT. Saat kita ingin menggunakan mask square, itu terdapat menu log prefix dan to ports. Nah, sini terdapat gambarnya. Sedangkan bila kita menggunakan action SRC NAT, maka akan terdapat menu tambahan, itu to address. Nah, sini juga terdapat gambar di mana to address itu perlu diisi dengan IP public static kita. Nah, pertanyaannya, kapan kita harus menggunakan action SRC NAT? Kasusnya adalah sebagai contoh, misal kita memiliki IP public dari ISP, misal kita mendapatkan /29. Nah, jika kita kalkulasi subnetting bahwa /29 mendapatkan total IP yang tersedia 8 dan yang bisa digunakan adalah 6. Katakanlah satu IP digunakan oleh ISP dan 5 IP public yang bisa kita gunakan.